Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' atau 'Saatnya sudah dekat.' Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan bila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kamu memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantai lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, situasi keadaan pada masa itu ketika Yesus hidup dan berkeliling menebarkan kebaikan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah orang banyak. Situasi keadaannya tidak mudah. Karena apa? Pada masa itu kita tahu selama kira-kira 300-an tahun itu diduduki Israel ataupun Palestina itu diduduki oleh orang-orang Yunani dan kemudian oleh penguasa Romawi. Tetapi bagaimana keadaannya
tidak begitu mudah. Itu mengakibatkan juga situasi di dalam kehidupan bersama. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa bait Allah yang dikagumi keindahannya itu, di mana mereka mempersembahkan korban-korban syukur, mempersembahkan hewan ataupun apa saja yang dikorbankan di sana. Karena itu menjadi sesuatu yang penting bagi umat. Karena itu kalau keadaannya orang didudukikan juga tidak oleh bangsa lain ingin melawan, ingin berontak. Tapi Yesus mengatakan ini bait suci ini nanti akan diruntuhkan. Tadi dikatakan akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Kalau itu terjadi, apa yang menjadi pegangan hidup mereka? Tempat yang kudus di mana mereka berjumpa dengan Allah sendiri akan dihancurkan. Memang terjadi itu menurut catatan itu sejarah tahun 70 itu bait suci Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Romawi sendiri, oleh Titus orang bangsa Romawi. Lalu apa yang menjadi pegangan selanjutnya? Tempat itu menjadi pegangan hidup mereka. Karena itu imam-imam ataupun juga yang ahli kitab, orang Farisi, mereka menjaga supaya jangan sampai bait suci itu dihancurkan. Tapi kenyataannya dihancurkan pada tahun 70 itu. Sebenarnya Yesus juga sudah wafat, tetapi kemudian apa yang harus dipegang? Yang dipegang ketika Yesus memang kemudian ada yang pergi dari tempat itu menyelamatkan diri. Tetapi pada waktu itu sekelompok orang tetap berpegang mengikuti Yesus. Karena itu di tengah-tengah berbagai penderitaan mereka tetap bersatu dengan Yesus. Apalagi setelah kebangkitannya, setelah Yesus bangkit, mereka mewartakan Yesus, mereka mengimaninya, bahkan juga berani bertahan seperti apa yang bertahan. Artinya tetap percaya mengimani Yesus sampai mungkin mengorbankan hidupnya sampai kematiannya. Siapa yang bertahan, dikatakan siapa yang bertahan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, mungkin kalau dibandingkan situasi sekarang ini pun juga hampir mirip-mirip ataupun mirip-mirip seperti itu. Kadang-kadang kelompok satu melawan kelompok yang lain, atau bangsa yang satu melawan bangsa yang lain, ataupun keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Bisa terjadi seperti itu. Tetapi apakah tetap waspada, berpegang teguh pada iman akan Yesus sendiri? Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kita mengikuti juga Keuskupan Jakarta menyelenggarakan Misa Kudus untuk keberhasilan G20 di Bali. Kita tahu itu tantangan masa kita sekarang. Dulu zaman Yesus mungkin lain. Tantangan hidup sekarang. Bagaimana bisa membuat
iklim karena itu menjadi tantangan juga ke iklim sekarang itu supaya panasnya itu panas bumi, panas udara kita tidak naik terus. Saya masih ingat saya itu pernah belajar di Ambarawa. Kalau bulan Juli, Agustus di asrama di Ambarawa itu dingin sekali sampai ada batang-batang atau buah-buah yang kering-kering itu dibakar supaya agak hangat. Kira-kira tahun berapa ya? Tahun 60-an, tahun 60-an, 61, 62, 63 seperti itu. Saya masih di SMP pada waktu itu. Udaranya dingin sekali pada Juli, Agustus itu dingin sekali tahun bakar itu. Sekarang lain, tidak lagi panas. Udaranya tetap panas. Karena itu bagaimana menjaga itu kita tahu semua, mungkin karena akibat pemanasan udara rumah kaca itu dikatakan demikian, sehingga perlu ikut serta bagaimana. Mungkin karena misalnya juga ya kalau bahan bakar, bahan bensin atau apa itu ya, yang sekarang dikatakan energi yang tidak terbarukan itu, mencari energi yang terbarukan. Maka rumah-rumah yang pakai memakai misalnya untuk pemanas itu memakai tenaga matahari itu mengurangi. Lalu juga pohon-pohon dipelihara supaya tetap hijau, tidak perlu ditebang sampai gundul hutan-hutan dan semacam itu. Ini menjadi perjuangan bukan hanya bangsa Indonesia tapi juga bangsa-bangsa lain. Karena itu dengan iman kepercayaan kita semoga juga usaha-usaha bisa berhasil. Juga dengan penyakit bagaimana COVID-19 dan sebagainya yang menjadi tantangan banyak bangsa-bangsa. Kita sendiri di dalam lingkup yang kecil, apa yang bisa kita kerjakan dalam iman kepercayaan kita akan Tuhan Yesus sendiri untuk menyelamatkan. Kita juga ikut ambil bagian. Saya mendengar misalnya salah satu di sini juga ya, bagaimana sampah-sampah dari lingkungan-lingkungan dikumpulkan, tidak mengotori atau mencemari bumi, dikumpulkan di sini setiap kegiatan mengumpulkan sampah supaya tidak mengotori ataupun mencemari tanah. Tidak mencemari tempat tanah di mana menjadi tempat tanaman-tanaman supaya hidup. Juga misalnya saya dengar juga di Pakem itu kegiatan muda-mudi dengan kelurahan membersihkan sungai-sungai, sampah-sampah sampai berapa truk, 3 truk itu katanya. Itu usaha-usaha bagaimana bumi kita bersih, lingkungan kita baik. Yang juga menjadi amanat Sri Paus Laudato Si itu, bagaimana supaya bumi kita itu menjadi tempat rumah kita yang baik, yang aman. Karena itu pada akhir, boleh dikatakan akhir tahun liturgi kita, tahun ibadat kita, mungkin kita bisa bersama-sama ataupun sendiri-sendiri merenungkan perjalanan iman kepercayaan kita sendiri pada Yesus, sehingga kita mohon supaya diteguhkan. Apalagi kemudian nanti juga ada pertemuan di lingkungan untuk masa Advent.
Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan mohon kepada Tuhan agar iman kita selalu dikuatkan dan tidak henti-hentinya kita berkreasi untuk menjaga lingkungan hidup kita untuk kesehatan dan kehidupan kita bersama. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.